Indonesia, Alberto Gonçalves. Begitu cepat transisi penyerangan dari Arema. Oh, sayang sekali terjatuh tadi. Cukup pede ya, sangat percaya diri Alberto Gonçalves. Menguasai bola, dia dikelilingi Atep, Messi, dan di depannya ada Tony Sucipto. Ini Messi yang tampil sebagai starter menggantikan peran dari Firman Utina pada sore hari ini. Hari yang sangat penting bagi Mbida Messi menggantikan peran yang saya pikir cukup. Dalam posisi overlap, Benny Wahyudi ditutup oleh Mbida Messi. Pergerakan dari Benny dianggap oleh wasit melakukan pelanggaran tadi. Mbida Messi. Ini adalah penampilan kelima Abanda Herman tadi. Oh, ada sebuah gerakan dari Abanda yang mengenai bagian tubuh dari Greg Nwokolo. Jelas Abanda tidak bermaksud melukai sahabatnya sendiri tentunya, Greg Nwokolo. Bagian wajah nampaknya dipegang oleh Greg. Ini dia tayangan ulang. Ya, ada sebuah sikutan yang saya pikir cukup riskan. Pemain ini tengah syarat pengalaman dari Persib Bandung, terlepas kali ini Zumafo. Tidak offside. Oh, offside nampaknya. Herman Zumafo Epandi sangat bersinar menjadi salah satu maskot tim PSPS Pekanbaru. Lalu berlabuh di Arema Indonesia pada musim lalu, menyelamatkan tim ini dari turun ke wilayah permainan sendiri ya. Begitu kalah bola. Hampir semua pemain turun di wilayah permainan sendiri. Deddy Kusnandar melibatkan Eloko Gonzalez. Oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Haryono. Menurut Haryono tadi shoulder to shoulder mungkin. Atep pun mengeluhkan keputusan dari wasit tadi. Melihat ini dia upaya dari Haryono memenangkan possession kembali bagi Persib Bandung. Ya, ada gerakan memang, sebuah tekanan kaki Supardi. Messi berputar melewati kawalan dari Egy Melgiansyah dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Egy. Ini yang berbahaya karena pelanggaran di area seperti ini bisa menjadi santapan bagi Serginho Van Dijk. Ya, kita lihat ada sentuhan terakhir dari kaki Egy kepada Messi ya, semacam gaetan dari belakang, dan ya pelanggaran jelas bagi Persib Bandung. Sayang sekali. Harus berhati-hati sebetulnya Egy sebagai pemain pertama yang menetral. Terutama di babak kedua, di mana praktis Persib benar-benar menguasai setengah lapangan dan mengurung Persipura Jayapura, dan akhirnya tercipta gol di menit-menit akhir oleh Mbida Messi yang menyamakan kedudukan kala itu. Pertandingan memang masih panjang, masih menyisakan 48 menit atau 50 menit lebih mungkin. Terutama di babak kedua nanti masih ada waktu bagi Arema Indonesia untuk mungkin setidaknya memperbaiki sedikit performa mereka, di mana di seperempat lapangan terakhir ketika kualitas dibutuhkan, crossing mereka belum berjalan dengan baik, belum ada peluang. Zumafo sedikit terlalu panjang tadi. Namun masih dapat digapai Zumafo untuk menghabiskan waktu yang tersisa di babak pertama menuju sudut lapangan. Coba lewati Purwaka. Sangat baik Purwaka, tidak memberikan ruang, datang membantu Greg Nwokolo. Intercept yang begitu indah dari Greg. Alberto Gonçalves. Kembali Greg, dan kali ini ancaman sebuah counter cepat dari wing. Dilepaskan Greg, 2 lawan 2. Greg dengan Eloko membangun serangan. Greg Nwokolo melewati tantangan dari Al-Sabah. Greg Nwokolo. Oh, pelanggaran nampaknya. Iya, wasit melihat ada Greg menarik nasihat Al-Sebai walaupun sangat sedikit. Memang butuh kejelian wasit melihat sisi itu ya. Dan kita butuh wasit handri dalam posisi yang cukup jelas untuk melihat. Kita lihat bagaimana keberanian Greg. Tarik sedikit. Iya, dua pemain sebenarnya melakukan tarikan. Betul. Greg sebetulnya merasa dia ambil masuk badan ya. Akan sangat rugi bagi siapapun tim yang takluk pada sore hari ini. Victor Igbonevo harus berduel dengan Herman Zumafo Epandi. Tayangan ulang dari pelanggaran yang dilakukan oleh Victor Igbonevo. Alberto Gonçalves bergerak masuk, berikan umpan handal dari Purwaka.
tidak memiliki kecepatan yang terlalu cepat, namun pembacaan bola lagi-lagi dari Purwaka yang begitu sempurna. Ada masalah dengan Messi, kita lihat tadi. Sakit yang dia derita. Iya. Terlalu riskan, apalagi Firman juga absen saat menghadapi Persita. Kita lihat yang terjadi pada Messi. Iya. Hal seperti ini apabila tidak ada kontak dengan pemain lawan justru cedera akibat pergerakan sendiri yang sangat berbahaya, saya pikir, Toel. Iya. Peruntungan Arema Indonesia dengan sebuah long ball. Sebelum mampu menekan lini pertahanan Persib Bandung, Tony Sucipto. Pelanggaran nampaknya cukup terlambat tadi masuk. Kaki yang menghadang Tony Sucipto kala melakukan clearance dari El Loco nampaknya. Sebuah kartu kuning. El Loco Gonzalez diberikan oleh wasit Handri. Ya, sangat telat Toel masuk Iya. tadi El Loco. Terlambat, jelas pelanggaran, kita lihat dalam tayang ulang ya. Sangat terkontrol dari Sergio Van Dijk. Mudah saja bagi Kurnia Mega menggenggam bola tadi dari udara. Distribusi yang baik langsung membuat serangan dari kaki Greg Nwokolo. Sayang sekali lagi-lagi dapat mudah dibaca oleh Haryono. Intercept yang sangat cermat dari Haryono memulai serangan balik kali ini bagi Persib Bandung. Supardi umpan cepat, Van Dijk yang dituju. Namun kredit bagi Kurnia Mega mengorbankan tubuhnya dengan penyelamatan yang sangat penting, saya pikir. Inilah hal yang harus dilakukan penjaga gawang, mengorbankan tubuhnya dan sekaligus kalau perlu menyabet lawan yang berada di sana dengan klaim yang sangat baik dari Kurnia Mega tadi. Betul sekali, dan kita lihat proses serangan balik ketika Greg gagal melewati Haryono, Ya. bola langsung diberikan kepada Supardi. Supardi masuk melepaskan crossing, dan ini adalah bola 50-50 ya. Saya tidak melihat ada kecenderungan atau niat Serginho Iya. untuk mencederai dari Kurnia Mega. Ini duel yang memang tidak bisa dihindarkan. Betul. Dan ini juga adalah keberanian seorang Kurnia Mega menyelamatkan gawangnya. Kredit kepada Kurnia Mega dengan penyelamatan yang begitu gemilang. Dan wasit memberikan kartu kuning bagi Serginho Van Dijk. Ketika dianggap melakukan pelanggaran, kita lihat dalam tayangan ulang umpan yang sangat terukur dari Supardi. Memang benturan yang tidak terhindarkan, sangat mengherankan mendapatkan kartu kuning. Duel fair dari dua pemain, tekannya dari lini kedua. Ya. Ronggo saya pikir tidak memiliki kemampuan itu. Dia Betul. lebih kepada pemain yang bisa mengejutkan sebagai impact player dari bench. Jadi kita akan melihat seberapa bisa Ronggo mewarnai Ya. di depan Persib. Paling tidak dalam 21 waktu normal yang tersisa ya. Dan kembali Messi mengalami kesakitan, ini Ya. juga bisa menjadi masalah. Tersisa kurang dari 21 menit waktu bagi Persib Bandung untuk mempertahankan keunggulan dan bagi Arema untuk mencoba menyamakan kedudukan tentunya pada partai krusial langkah menuju juara paruh musim Indonesia Super League. Iya, dan kita lihat memang ada masalah di paha Messi ya. Ya, Kembali terbentur tadi oleh Deddy Kusnandar. Saya pikir sebelumnya memang sedikit bermasalah dengan pahanya. ini dia semangat laki yang tidak pernah surut untuk mendukung tim kesayangan dari rekan-rekan Viking dan Bobotoh yang mengisi penuh lapangan Sijalak. Beto Gonçalves. Bila Messi dianggap melakukan pelanggaran karena mungkin tackling dari belakang tadi dilakukan terhadap Alberto Gonçalves. Iya, sebetulnya kecerdikan dari Beto ya. Iya. Ini Beto yang sebetulnya cerdik, dia mencari keuntungan dari bola mati. Dan Messi terpancing untuk mengambil bola dari belakang. Walaupun sepintas memang Messi